Oke lah, sambil dibuka ya. Jadi saya coba menjelaskan dulu supaya teman-teman juga ya rasa nyaman ya. Ya kalau terlalu cepat juga mungkin teman-teman nggak kurang 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 enak gitu ya. Saya coba klik. Ya, analisis ya. Siap. Di desktop. Salah. CMD. Nah, ya. Iya. Nah, saya buka dulu dari sini dulu aja ya. Baik, teman-teman. Nah, yang pertemuan 4 kita masih di pertemuan 4 ya. Pertemuan 4. Baik, tunggu dulu ya. Yang di pertemuan 4 ya kita sambil nunggu ya teman-teman ya, karena ini memang kok sulit dibuka ya. Oke, nah di sini ada materi ya. Jadi materi yang kita pelajari itu mengenai tentang limit ya. Ya sebelum masuk ke limit ya teman-teman ya. Kenapa kalau kita belajar tentang isis real itu pasti ada dipelajari itu limit ya Pak ya, gitu ya. Kayaknya kakus ini Pak ya. Atau juga mungkin nantinya ketika sudah kita mempelajari limit itu ada namanya turunan juga ya, turunan terus integral gitu ya. Jadi ketika teman-teman mempelajari tentang kalkulus, sebenarnya itu sudah melingkupi atau bagian apa namanya itu ke bagian yang irisannya ya. Kalau saya sebutkan irisan berarti ada yang sama gitu ya. Nah, yang samanya itu ya teman-teman sudah mempelajari tentang integral gitu ya, tentang namanya turunan atau linear. Nah, tapi sebenarnya nyawa dari kalkulus itu tuh adalah analisis real, ya teman-teman, analisis real. Jadi kalau teman-teman mempelajari kalkulus itu, nah, kalau semakin mendalam itu adalah materinya itu adalah analisis real. Sebenarnya itu ya teman-teman. Tapi teman-teman mungkin mengenal tentang kalkulus itu adalah sebagai prasyarat ya. Jadi sebenarnya bukan kebalik ya. Jadi analisis real terus kemudian ke kalkulus, tapi terbalik ya. Harusnya dari kalkulus itu baru ke analisis real gitu ya, teman-teman. Nah, jadi kalau analisis real itu ya kita mempelajari bilangan ya, bilangan real gitu ya. Jadi bilangan-bilangan yang sekecil mungkin. Jadi bilangan-bilangan yang banyak sekecil mungkin, bahkan istilahnya itu eh, presisinya itu mendekati tepat. Jadi bukan tepat ya.
benar, tapi mendekati ketepatan. Nah, itu adalah analisis real. Ya. Kalau teman-teman menghitung namanya volume, ya, volume limas atau volume bangun datar, itu kan biasanya itu dengan angka yang pasti ya, nilai-nilai yang pasti, atau misalkan mengajarkan kepada anak-anak SMP atau SMA, ya itu pasti teman-teman itu eh, volumenya itu dapat nilai bilangan bulan gitu ya, nggak pasti itu gitu. Tapi ketika teman-teman mempelajari kalkulusnya itu tentang volume Riemann ya, mungkin pernah dengar ya, Riemann. Jadi Riemann itu tuh mencacah kecil-kecil gitu ya, sekecil mungkin. Jadi ada kecil-kecilnya itu ditumpuk-tumpuk gitu ya, di dalam satu limas yang bentuknya itu balok. Ya, baloknya itu tingginya itu dicacah gitu ya, dicacah kecil-kecil. Tapi hasilnya itu mendekati nilai ketepatan, nilai pastinya. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinannya itu dia lebih dari nilai ketepatan, tapi semakin dia dicacah itu semakin dia mendekati nilai kebenaran. Yang kedua, itu bisa saja kurang dari volumenya, volume ketepatan. Tapi kalau dicacah lagi, dia akan meningkat tapi mendekati nilai yang pastinya. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mempelajari tentang analisis real, gitu ya. Jadi mempelajari tentang eh, sedikit ketepatan, gitu ya, teman-teman. Ya. Ini kadang-kadang menggelikan ya, teman-teman pengen menggaruk gitu ya, yang gatal itu kadang-kadang yang gatal itu tuh nggak kena gitu ya, tapi merasanya itu ini sedikit lagi gitu ya, tapi kadang-kadang itu kapan nih kenanya gitu ya. Itu kadang-kadang bikin kesal gitu ya teman-teman. Nah, jadi analisis real itu ya sebenarnya itu teman-teman menggaruk sesuatu yang dikatakan hampir tepat gitu aja ya. Jadi bukan artinya tepat tapi hampir tepat gitu ya. Oke, nanti dulu ya. Saya kok CMD-nya kok tutup ya? Bentar ya. Kok bisa tutup CMD? Sebentar. CMD. Ah, tiba-tiba ya keluar. Nah, ini dia. Oke, yes. Desktop. Oke, ini dia. Oke. Baik, silakan. Oke. Wah, kamu selesai. Aduh, kok loading ya? Loading banget nih. Sudah selesai. Ya, iya. What is that? What is that? Ah, ini aja dah.
Sekarang nggak ada. Oh ini yang 4 kali 3 menit belum sampai selesai ya. Sedikit lagi. Oke ya teman-teman, maaf kayaknya saya harus matikan dulu. Oke. Wah baik ya. Sorry nih, saya pakai ini aja ya, pakai HP aja gitu ya teman-teman. Nah, saya coba bagikan dulu. Oh, dulu. Dulu. Tenang aja. Kenapa nih? Eh, saya bagikan gambar aja ya. Foto, gambar, file. Oh, dokumennya. Oke, teman-teman bisa terlihat nggak teman-teman dari sana? Analisis real. Atau belum? Ya, bisa terlihat? Ah, buat ulang lagi ya. Apa? Oh, layar. Sorry, layar. Sebentar ya. Oh, bentar ya teman-teman ya. Ini kok langsung layar. Lalu izinkan ya. Android Auto.
Ya, oke teman-teman. Sorry ya. Ini tadi coba masuk ya. Saya coba masuk. Nah, saya baru ke ini ya. Karena isi dulu ya. Ini teman-teman, mohon maaf kalau misalnya gambarnya jadi lebih kecil ya. Nah, ini materi yang kita akan coba untuk dibahas ya, walaupun waktunya sesingkat mungkin gitu ya teman-teman. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan ya, atau nggak tahu nih apa sudah tersampaikan belum mengenai tentang cerita dari Zeno ya, yang dari Eleatia, yang istilahnya itu ini adalah seorang filsafat ya, filosofi yang menjelaskan matematika itu dengan cerita ya teman-teman. Nah, dari Zeno ini tuh bahwa ada seorang pahlawan Yunani kuno itu dia berlari mau menyusul kura-kura ya. Ternyata ketika dia sudah menyusul ya, tapi dia tidak pernah namanya tuh sampai finish ya teman-teman. Jadi eh, dia berlari sekuat tenaganya itu, dengan kekuatan tenaganya itu, eh, bahkan dia itu menyusul kura-kura itu hampir mendekati finish. Jadi bukan ke finish tepatnya, jadi hampir mendekati finish. Terus berkali-kali dia berlari gitu ya, terus berkali-kali itu dia tidak pernah namanya masuk ke finish itu dengan nilai yang pasti gitu ya. Nah, ini dijelaskan adalah mengenai tentang deret dan baris dan deret ya. Ini. Nah, di sini hanya kan lebih bagus kalau kita ini ya teman-teman ya. Kalau kita enaknya itu di touring ya. Kalau di sini kurang-kurang nyaman mungkin ya dalam bercerita di sini. Nah, di sini ada contoh simulasinya ya teman-teman. Nah, simulasinya ini diceritakan ada Archiles ya yang melawan kura-kura. Di sini tuh ada dua objek ya. Nah, berarti kalau misalkan diceritakannya itu adalah Archiles adalah seorang pahlawan, ya artinya bahwa dia itu adalah seorang pelari juga ya. Jadi pelari yang handal waktu zamannya di zaman Yunani kuno itu ya teman-teman. Nah, yang satunya itu adalah kura-kura gitu ya. Nah, dari kura-kura ini ya mereka itu bergerak gitu ya. Kalau kita lihat bahwa Archilles ini lebih cepat dibandingkan kura-kura. Nah, di sini itu ada langkah ya. Langkah pertama itu adalah langkah yang ke 0. Nah, posisi Archilles itu di posisi di awal ya, di 0,00 itu ya. Nah, kemudian kalau kita klik di sini ya, klik langkah berikutnya, klik aja ya di situ. Nah, berarti di sini tuh Archilles ini tuh berusaha untuk menyusul kura-kura. Nah, ini baru setengahnya ya teman-teman, baru setengahnya dari posisi awal itu ke posisi 1 gitu ya. Nah, kura-kura juga bergerak gitu ya teman-teman, bergerak ya setengahnya lah gitu ya. Nah, terus kemudian kalau kita klik lagi di situ, nah ini setengahnya, jadi 1 ditambah setengah itu 1,5 gitu ya. Nah, dia bergerak di 1,5 kilometernya. Nah, di sini dia menyusul kura-kura juga ya, teman. Kura-kuranya itu ya tetap bergerak gitu ya, tetap bergerak. Si Achilles-nya ini sudah menyusul tapi belum finish gitu ya, teman. Nah, ketika diklik lagi di sini, setengahnya lagi atau bisa dikatakan di sini adalah 1,75 ya. Jadi setengahnya dari dia pertama sampai ke finish itu dibagi 2. Jadi kalau dijumlahkan itu di sini dijumlahkan 1/4-nya. Jadi 1,75 ya, 175 kilometernya gitu ya. Nah, terus kura-kura juga tetap mengejar gitu ya, 1,75. Kalau misalkan kita klik lagi berarti setengah dari 1/4-nya.
yaitu seperdelapannya gitu ya, seperdelapannya 1,875. Dan kalau misalkan kita teruskan gitu ya, teruskan, dia akan mendekati nilai 2 atau finishnya ya teman-teman. Ini belum finish gitu ya, ini belum finish, tapi ini sebenarnya itu adalah nilai yang mendekati nilai 2. Jadi belum tentu dia itu berhasil ke finishnya. Nah, mungkin teman-teman berpikir kalau diteruskan terus-menerus, Pak, itu kan pasti akan sama dengan 2 gitu ya. Nah, kalau misalkan kita klik di situ, tidak akan mencapai ya, belum masih 2 gitu ya, tapi 1,99 mau 23 ya, 23. Nah, kalau klik lagi Pak, nah gitu ya, kalau kita klik lagi, langkah berikutnya itu 1,99512. Walaupun itu lebih besar sebelumnya ya teman-teman, lebih besar sebelumnya. Tapi itu tidak akan mencapai nilai pasti gitu ya, nilai 2. Padahal ini mendekati sama dengan 2 gitu ya. Orang kan kadang-kadang dibulatkan kan gitu ya, bahwa hasil tersebut itu adalah seharusnya sama dengan 2. Nah, ini adalah pembelajaran tentang analisis real itu sendiri ya teman-teman. Jadi analisis real itu ya seenggaknya itu mempelajari di mana nilai-nilai antara nilai-nilai apa namanya tuh, nilai-nilai asli gitu ya, asli, nilai asli itu 1, 2, 3, 4, 5 ya, itu nilai-nilai asli ya. Jadi antara 1 dan 2 itu memiliki nilai lagi gitu. Nah, misalkan nilai 1,5 gitu ya, dari 1,5 sampai nilai 2 itu ada nilai lagi gitu ya. Terus sampai kalau kita ukur itu tidak akan pernah namanya itu nilai yang bisa dibatasi gitu ya, atau dipastikan. Jadi apakah nilai dari bilangan asli, antara 2 bilangan asli di tengah-tengahnya itu, atau di antara itu, bukan di tengah-tengah ya, di antara itu kita bisa menentukan berapa banyak jumlahnya nilai yang terdapat di antara 2 bilangan tersebut, 2 bilangan asli. Jawabannya ya tidak pasti ya, bukan tidak pasti, tidak akan mendapatkan nilai jumlah yang pasti. Jadi jawabannya itu adalah nilai tak hingga gitu ya, tidak bisa terdefinisi, tidak bisa terhingga ya, bukan terdefinisi. Kalau tidak terdefinisi tidak bisa disebutkan. Tapi tak hingga itu adalah nilai yang jumlah dari antara itu tuh nggak bisa dihitung ya, secara ini itu nggak bisa dihitung ya teman-teman. Nah, itu adalah pengantar gitu ya teman-teman, ketika teman-teman itu ya, mempelajari mengenai tentang limit gitu ya. Nah, kemudian di sini ada pernyataan ya, ada suatu cerita juga ya, setiap langkah Archiles itu menempuh setengah dari sisa jaraknya, meski ada tak hingga langkah, total waktunya tetap terhingga, karena setiap langkah juga itu memakan waktu yang lebih singkat. Nah, jadi kalau misalkan secara proporsional, ya bahwa esensi dari geometri itu ya bisa kita katakan geometri itu adalah geometri yang dilakukan oleh Archiles itu konvergen ya, konvergen ya. Nah, nanti teman-teman itu mempelajari nilai apakah nilai tersebut itu atau fungsi tersebut itu konvergen atau tidak, atau barisan itu menurut teman-teman itu adalah nilai yang bisa ditentukan, nilai mendekati kepastian atau juga tidak menuju nilai tidak pasti gitu ya. Contohnya apa nih Pak gitu ya. Jadi sebenarnya contohnya itu kalau misalkan konvergen itu adalah nilai ketika teman-teman melihat deret itu hampir mendekati nilai bulatnya gitu ya, atau nilai rasionalnya atau irasionalnya ya, kan hampir mendekati itu gitu ya. Tapi kalau misalkan nilai geometrinya itu menjauh dari nilai
kepastiannya itu yang dinamakan dengan divergent ya. Nah, contohnya apa nih Pak? Gitu ya. Jadi contohnya itu adalah bilangan asli gitu ya. Jadi ketika teman-teman menentukan nilai yang paling besar gitu ya dari bilangan bilangan yang kita sebutkan bilangan asli gitu ya. Misalkan teman-teman menyebutkan sejuta gitu ya. Menyebutkan sejuta itu adalah merupakan bilangan asli. Nah, ketika teman-teman bahwa nilai bilangan asli itu adalah sejuta, tapi ada yang membantah gitu ya. Yang membantahnya itu adalah menyatakan bahwa bilangan asli itu bukan sejuta. Misalkannya gini, misalkan ada nih yang lebih besar daripada sejuta. Apa itu? 10 juta. Nah, gitu ya. Jadi dari 10 juta ternyata kita bisa membantah bahwa bilangan asli yang sejuta itu adalah bukan nilai yang tertinggi gitu ya, atau nilai yang mendekati nilai tertinggi, bukan gitu ya. Nah, demikian juga 10 juta ada lagi nilai yang lebih besar daripada 10 juta, yaitu 100 juta gitu ya. Dari 100 juta atau misalkan ada 1 miliar, nah itu akhirnya kita bisa menjelaskan bahwa barisan tersebut atau bilangan asli itu adalah merupakan barisan divergen, bukan barisan konvergen gitu ya. Ada lagi nggak Pak? Ada gitu ya. Contohnya misalkan kita mau menentukan nilai apa ya? Nilai yang divergen itu 1/n ya, 1/n, 1/n. Nah, 1/n itu semakin besarnya, misalkan ya, semakin besarnya n, ya, besarnya n, itu akan mendekati nilai pastinya, gitu ya. Contohnya apa nih Pak? Contoh ya, misalkan 1/100, ya. Jadi 1/100 itu bukan sama dengan 0 gitu ya, tapi 0,01 gitu ya. Tapi kalau kita tambahkan jadi 1000, berarti 0,001 gitu ya. Kemudian ada lagi 10.000, berarti 0,0001. Nah, kalau kita lihat memprediksikan ke depan gitu ya, bahwa 1/n itu akan mendekati nilai 0 gitu ya. Akan mendekati nilai 0. Tapi nggak pasti sama dengan 0. Nah, contoh misalkan 1/tak hingga itu kan semakin lebih besar, maka hasilnya adalah 0. Tapi tidak bisa menjelaskan sebesar apa tak hingga itu. Itu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa menjelaskan tak hingga itu, maka benar bahwa hasil itu akan sama dengan 0 gitu ya teman-teman. Nah, tapi selama ini tidak ada yang menjelaskan bahwa nilai tak hingga itu ditentukan dengan nilai gitu ya teman-teman. Nah, itu adalah sebagai contoh bahwa barisan 1/n itu adalah termasuk deret konvergen gitu ya. Oke, nah ini saya pakai GeoGebra ya. Tadinya saya mau pakai laptop karena laptop ini aduh sedang bermasalah gitu ya teman-teman. Jadi ya pakai ini aja dulu ya. Nah, sekarang kemudian himpunan terbatas ya. Jadi teman-teman ketika teman-teman sudah mempelajari dengan konsepnya dari filsufnya Zeno gitu ya, bahwa antara bilangan nilai minimum gitu ya, yang paling kecil lah gitu ya, dengan sampai ke bilangan yang terbesar. Nah, dari antara itu ada nilai gitu ya, ada beberapa nilai yang tidak bisa kita nyatakan atau tidak bisa kita ungkapkan berapa banyak nilai di antara itu gitu ya. Nah, ini kita sudah masuk ke permasalahan himpunan terbatas gitu ya teman-teman, atau yang disebut dengan bounded set. Nah, di sini ada definisinya gitu ya. Jadi definisi dari apa? Oh iya, teman-teman nanti tolong di fotoin ya, ini yang AM-nya ya. Mohon maaf nih.
Saya di sini tadi nggak bisa ya, bukan nggak bisa bisa aja gitu ya, tapi nggak bisa lihat mahasiswanya yang mana gitu ya. Nanti tolong ya teman-teman difotokan, nanti dikirimkan ke saya gitu ya. Nah, himpunan terbatas atau Bonitsek ini ada definisinya ya. Jadi definisi yang mengenai tentang batasan itu sebenarnya ada dua, ya. Batasan atas dan batasan bawah, gitu ya. Contohnya apa, Pak? Nah, mungkin saya kasih contoh dulu ya. Batasan atas itu seperti apa, batasan bawah itu seperti apa, gitu ya. Oke, contohnya adalah misalkan teman-teman eh, menjelaskan tentang himpunan. Ya. Himpunan bilangan asli, ya. Atau jangan bilangan asli ya, bilangan real aja ya. Bilangan real yang kurang sama dengan dua, misalkan ya. Jadi ada bilangan real yang kurang sama dengan dua. Nah, jadi teman-teman itu bisa menentukan hasilnya, berapa aja bisa menyebutkan. 1,5, 1,9, ya, 1,99, 1,99999, ya. Bisa juga 0 gitu ya, bisa negatif 1, negatif 1,5, min misalkan ya, min akar 1,5 gitu ya. Tapi tidak akan keluar dari atau lebih besar daripada nilai 2 menyebutkannya itu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah menyebutkan angka 2, nah itu artinya itu sudah batas. Nah itu udah namanya batas atas gitu ya. Nah yang batas atas itu berapa aja Pak? Kalau misalkan lebih kecil sama dengan 2. X adalah lebih kecil sama dengan 2, di mana X itu adalah merupakan bilangan real. Teman-teman bisa menyebutkan bilangan real. Tetapi ketika teman-teman menyatakan nilai 3, itu bukan lagi himpunan, ya, bukan lagi himpunan dari pernyataan X itu lebih kecil daripada lebih kecil sama dengan 2. Kalau teman-teman sudah mengatakan 3, itu sudah batas atas karena sudah melampaui angka 2, gitu ya. Jadi misalkan teman-teman menyatakan angka 5, itu sudah menyatakan batas atas, gitu ya. Batas atas itu istilahnya itu bisa disebutkan kalau misalkan sudah melanggar gitu ya, melanggar dari pernyataan bahwa X itu lebih kecil sama dengan 2 gitu ya. Nah, itu yang disebutkan dengan batas atas gitu ya. Nah, kalau kita lihat bahwa batas atas itu ya didefinisikan di mana S itu adalah merupakan bilangan merupakan bagian dari bilangan real ya. Dan S itu bukan himpunan kosong. Nah, maka bilangan M adalah merupakan bilangan real itu disebut batas atas. Jika apa? Ya, jika X-nya itu lebih kecil atau sama dengan M, seperti yang saya sebutkan. M-nya itu bisa kita gantikan dengan angka 2, gitu ya. Untuk setiap X itu adalah elemen S. Nah, jika batas atas tersebut ada, maka S itu yang disebut dengan bounded above, ya, atau terbatas di atas. Gitu ya. Kemudian ada juga yang batas bawah ya. Jadi batas bawah itu adalah yang minimumnya. Kalau misalkan teman-teman menyebutkan kurang dari minimumnya, itu yang disebut dengan batas bawah gitu ya. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman ya yang saya bisa sampaikan dulu. Nanti tolong di-stop aja ya teman-teman. Kemudian kita akan minggu depan kita akan coba bahas lagi ya. Ini kayaknya belum oke ya teman-teman ya. Tapi seenggaknya saya memberikan satu gambaran dulu aja ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman. Dulu ya. Gimana? Ya.
Oke, nanti teman-teman saya minta difoto dulu gitu ya. Oke, fotonya nanti saya kirimkan ke saya. Oke, mungkin cukup dulu ya teman-teman. Begitu aja yang saya berikan ya. Mudah-mudahan ya walaupun sesingkat mungkin gitu ya teman-teman. Ini bisa tersampaikan dengan baik. Kalau gitu saya izin ya teman-teman semuanya. Terima kasih.